kekuatanmu. Itu diterangkan kembali oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Makna dari kedua firman Tuhan di atas, makna kedua dari firman tersebut sangat jelas mengatakan suara bahwa hilang, Tuhan Bang. itu Esa. Ya, Bang. Ada. Agak kecil memang suaranya. Pak Jabat bisa diangkat dikit suaranya, Pak Jabat. Oke. Ya, lanjut. Ya, sangat jelas di situ dari kedua firman itu dikatakan bahwa Tuhan itu Esa, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah sebabnya Tuhan yang Esa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang pernah turun ke dunia dalam rupa manusia dengan menjadikan firman-Nya menjadi manusia, dan Allah sebagai rohnya yang disebut dengan nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Esa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu Esa, maka iman Kristen pun harus Esa, artinya jangan pernah menyekutukan atau menduakan Tuhan itu. Karena upah dari menyekutukan atau menduakan Tuhan itu sangat jelas adalah neraka yang kekal. Maka jangan sampai umat Kristen dan mungkin umat manusia menyetarakan atau mensejajarkan seorang nabi ataupun rasul dengan Tuhan Yesus, yaitu Allah pencipta. Karena hal tersebut suatu perbuatan yang menduakan Allah atau iman yang dualisme. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 dikatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, itu perkataan Yesus. Ya kan? Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 juga dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu sangat jelas. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Kristen itu hanyalah satu, yaitu Allah. Tetapi kenapa orang Kristen menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Benar, karena memang pada saat Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, Dia menjadikan firman-Nya menjadi manusia, dan Allah itu sebagai rohnya. Maka yang disembah sebagai Tuhan di dalam dirinya Yesus adalah rohnya Yesus, bukan tubuhnya Yesus. Karena apa? Karena tubuhnya Yesus itu adalah sebagai gambar rupa Allah yang bisa dilihat. Karena Allah itu adalah roh. Allah itu tidak terlihat. Tuhan itu tidak pernah terlihat karena roh. Ya kan? Jadi kalau kita merujuk dari situ semua sangat jelas bahwa kekristenan itu menyembah Allah yang Esa. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Supaya umat muslim juga mengetahui bahwa tidak ada yang namanya menjadikan manusia sebagai Tuhan. Seperti yang pernah dulu Bang Juma katakan, bahwa Yesus diperuntukkan. Apakah yang diperuntukkan di situ? Ya kan? Diperuntukkan tubuhnya Yesus yang terlihat itu sebagai gambar rupa Allah. Karena itulah wujud yang bisa dilihat. Untuk membuktikan keberadaan bahwa Allah itu benar ada. Kan seperti itu. Itulah sebabnya kenapa pada saat Allah turun datang dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pada zaman itu dengan berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa itu tidak disebutkan sama Tuhan Yesus? Supaya orang tidak menjadikan tubuhnya dia sebagai sesembahan. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Kalau sempat yang namanya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, maka manusia akan berpatokan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Padahal sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Sangat jelas di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu. Kenapa dikatakan di situ? Allah itu adalah roh.
Itulah sebabnya manusia, orang-orang beriman diminta untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, bukan kedagingan. Jadi sangat jelas kalau kita buka nanti di dalam ini ya, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jelas dikatakan di situ. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini sangat jelas. Kalau sempat manusia menduakan, hukumnya itu berat. Bahkan keturunan kita pun sampai keturunan keempat pun akan mendapatkan balasannya. Jadi kenapa saya sampai bacakan ayat-ayat tersebut? Supaya sangat jelas bahwa iman kekristenan itu menyembah Tuhan yang Esa. Dan kesaksian imannya pun sangat jelas. Kenapa? Itulah sebabnya Yesus pada saat mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Apakah isinya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Hanya satu. Allah yaitu Bapa. Siapakah Bapa itu? Itu roh yang diam di dalam dirinya Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan apa di situ? Akan tiba waktunya Yesus menyatakan dirinya, memberitakan Bapa itu secara terus terang. Karena selama dia di dunia, dia selalu menggunakan kata-kata kiasan supaya manusia tidak menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Tetapi pada hari kedatangan yang kedua, dia akan terus terang menyatakan Bapa itu, bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Karena apa? Dia turun dengan tubuh kemuliaannya, bukan dengan tubuh kedagingan lagi. Dan itulah yang disebut Tuhan itu Esa. Satu, dia tunggal. Tetapi kalau saya merujuk kepada ada nanti pertanyaan saya kepada umat muslim, kepada Bang Juma. Di dalam Islam diimani bahwa Tuhan itu Esa, tauhid, ya kan? Tetapi fakta di lapangan yang saya ketahui bahwa umat muslim memiliki kesaksian iman. Dan kesaksian imannya itu dualisme. Kenapa saya katakan dualisme? Ada dua unsur di situ, yaitu dua kalimat syahadat. Memang di dalam dua kalimat syahadat itu mengatakan bahwa satu-satunya Allah dan Nabi itu adalah Rasul. Kan gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada pemahaman yang benar, pada saat umat muslim mengimani Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, untuk mengenal Allah itu, untuk bisa dapat hidup di dalam kebenaran, itu sudah otomatis mempercayai bahwa Nabi adalah utusan Allah. Tanpa disebutkan pun di situ, di dalam kesaksian iman muslim dalam dua kalimat syahadat itu sudah sangat jelas mengimani bahwa Nabi itu adalah utusan. Tetapi yang terjadi umat muslim itu melakukan kesaksian iman dengan dualisme di situ. Padahal dikatakan iman itu Tuhan itu Esa, maka iman itu pun harus Esa. Tetapi kenapa harus digabungkan di situ menjadi dualisme? Itu Bang. Terima kasih untuk sementara Bang. Baik. Terima kasih Saudara Jabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 21 menerangkan begini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan
menciptakan. Berarti Tuhan itu menciptakan. Yang diciptakan bukan Tuhan. Yang disembah kemudian adalah yang menciptakan. Jangan menyembah yang diciptakan. Jadi Allah menerangkan, menyeruh, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun diciptakan. Wa'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ini perintah. Lalu kemudian di dalam pemahaman umat Islam terkait dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau bukan utusan baru, engkau bukan orang pertama yang kuseru agar menyeru kepada seluruh manusia untuk menyembah hanya kepadaku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, illa kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Oleh karena itu ya Muhammad, maka sembahlah aku. Fa'budun. Nah, terkait dengan data yang saudara kita bawa, berbicara mengenai tauhid, kitabnya Bani Israel di dalam Devarim 32 nomor 39 jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Akulah yang mematikan. Berarti yang dimatikan bukan aku. Akulah yang menghidupkan. Berarti yang dihidupkan sebagai objek itu bukan aku. Yang mati dan yang dihidupkan, yang dimatikan, dan seterusnya, itu bukan aku. Posisiku adalah apa yang kemudian aku sudah terangkan kepada kalian. Apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Itulah aku. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Jauh dari itu, kitabnya Bani Israel menerangkan. Kalau sahabat kita tadi menjelaskan, roh adalah, Tuhan itu adalah ruah. Lalu kemudian Yesus itu jasadnya bukan ruah. Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Sebab kalau dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan, berarti bisa didefinisikan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Untuk itulah kemudian Tuhan menyeru kepada Bani Israel, lama an yadau mim misra semes ummi ma'arabah. Merujuk kepada siapa? Ki. Lalu apa yang diterangkan? Apes bil adai aniyot hepape wa en awad. Apa yang diterangkan di sana? Supaya semua orang tahu, kata Tuhan. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, orang semua harus tahu. Yada'u mim masra zm mim mar'araba. Semua harus tahu. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari. Apa yang ingin ditahu oleh manusia berkenaan dengan pernyataan Allah? Tidak ada yang di luar aku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Menuhankan Yesus berarti tidak mentauhidkan Allah. Menuhankan manusia bernama Yesus, mau dia katakan ketika dia datang aku Tuhan atau tidak, namun pada prinsipnya setelahnya dituhankan, maka dia telah melanggar akidah para nabi, melanggar ajaran Tuhan. Jatuhnya kepada kesyirikan. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, aku inilah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus hanya karena mengatakan dia adalah roh, dia dilahirkan dari roh dan seterusnya, inilah yang ditentang oleh para nabi. Makanya diterangkan oleh Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana.
tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain aku. Ani yote pape wan ewo, tidak, akulah Tuhan, tidak ada yang lain di luar aku. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya dia itu tauhid, dia itu Tuhan, dia sendiri. Makanya umat Islam itu memiliki tangga-tangga iman di dalam mentauhidkan Allah. Imannya harus taklid. Ya, dia harus mengetahui ilmu atau ilmu yakin. Mereka harus mengerti iman iyana atau ainul yakin. Dia harus mengerti iman hak atau hakul yakin. Mereka harus mengerti hakikat akan Allah, iman hakikat. Nah, inilah tingkatan-tingkatan tentang keimanan mentauhidkan Allah. Makanya Al-Quran itu menyeru tentang apa yang kemudian yang dinobatkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Seru manusia, wahai Muhammad, aku wahyukan kepadamu, seru manusia, ikuti ajaran Abraham yang lurus. Dan Abraham bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ketika Abraham didatangi oleh malaikat, ketika Abraham melihat penglihatan, ketika Abraham kemudian mimpi, apakah kemudian objek yang datang dalam mimpinya, objek yang datang dalam penglihatannya dituhankan? Tidak. Tetap saja dia menganggap yang datang itu adalah penghubung perantara antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan dirinya. Makanya seruannya jelas. Seruannya jelas. Apa yang diserukan? Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikuti ajaran, didikan, literasi penyampaian akidah Abraham yang lurus itu. Wahai Muhammad, serukan kepada kaummu. Jadi tidak ada konsep di dalam ilmu tauhid kemudian menyatakan, oh, Tuhan itu pernah menjadi makhluk. Tuhan itu pernah menciptakan dirinya. Tuhan itu pernah nyamar jadi makhluk. Tuhan itu pernah berinkarnasi. Tuhan itu pernah ini. Tuhan itu pernah ini. Pernah kehilangan esensinya sebagai Tuhan. Pernah 33 tahun meninggalkan keesaannya, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan kodratnya. Pernah dia kehilangan kekuasaan. Pernah dia kehilangan ketuhanan. Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Lah, itu tidak disifati oleh agama tauhid. Agama samawi tidak mengajarkan konsep paganisme, politeisme, Hellenisme seperti ini. Ajaran para nabi, la ilaha illa ana. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, apa yang disuruhkan oleh Nabi Isa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa izkara Isa banu Maryam ya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Coba. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam, sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, dicipta tanpa ayah, apa yang diseru kepada kaumnya? Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, dan pencipta langit dan bumi mustahil diutus oleh hakikat yang lain. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah, yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku. Apa itu? Taurat. Kalau dia membenarkan Taurat, berarti Nabi Isa alaihissalam membenarkan ketika Allah mengatakan aniyot hefafe wa en ewot, akulah Tuhan, tidak ada di luar aku. Berarti Yesus membenarkan itu, Isa membenarkan itu. Ketika Allah mengatakan hidup dengan setialah terhadap hukum-hukumku, berlaku setialah terhadap ketetapanku, dengan demikian engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Isa alaihissalam, Yesus dalam hal ini mengajarkan hal yang sama. Bukan kemudian mengutuk hukum-hukumku, bukan mengatakan hukum-hukumku sengat maut, bukan mengatakan bahwa hukum-hukumku harus ditebus dengan dibatalkan dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Padahal aku sudah mengatakan kepada mereka,
terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum-hukumku dengan perbuatan. Nah, muncul kemudian konsep bahwa tidak lagi berlaku hukum-hukum Tuhan. Yang berlaku sekarang itu adalah kasih. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum-hukum Tuhan. Orang nggak dibenarkan karena hukum Tuhan, tapi orang dibenarkan karena iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi sahabat saya, bang Jabat, Al-Quran membimbing kami bahwa yang dikatakan tauhid itu tidak ada esensi, tidak ada pribadi, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun di luar daripada Allah. Kalau ada manusia diutus kepada manusia, lalu kemudian memperlihatkan kekuatan-kekuatan, menampakkan mujizat, memberikan ke khalayak banyak tanda-tanda. Satu hal yang perlu dipahami, mujizat, tanda-tanda, lalu kemudian kekuatan-kekuatan yang dipertontonkan itu semata-mata untuk mencuci otak manusia yang ada di sekelilingnya, bahwa dia adalah utusan Sang Maha Kuasa. Teliti kitab Anda, pasti tertera di dalam kitab Anda. Yesus melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan, dan semua seabrek, segunung, sedunia mujizat yang dilakukan semata-mata sebagai perantara Allah kepada manusia Bani Israel. Demikian sementara. Silakan. Bang Handi. Ya, Pak Jabat, silakan Pak Jabat. Kemute Pak Jabat. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk semua apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma. Tapi semuanya itu di dalam iman kekristenan itu sangat salah banget. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, tadi Bang Juma mengatakan itu malaikat. Betul, memang ada malaikat. Karena ada 3 orang di situ. Makanya rentetan dari firman itu harus dibaca. Itulah sebabnya hanya 2 malaikat yang diutus kepada Sodom dan Gomora. Makanya dikatakan di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Kalau memang itu yang 3 orang itu malaikat, maka 3-3-nya itu sudah pasti yang diutus kepada Sodom dan Gomora. Tetapi itulah Tuhan satu di situ. Itulah yang dibilang keesaannya, ketunggalannya. Ya, satu di situ. Terus tadi Bang Juma mengatakan bahwa yang mati dan dihidupkan bukanlah Tuhan. Betul. Yang Abang Juma katakan itu betul. Karena apa? Tubuh Yesus yang dibangkitkan dan dihidupkan itu bukanlah Tuhan. Karena tubuh Yesus itu adalah sebagai gambar rupa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Gambar rupa Allah. Karena Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan itu kekal. Itulah sebabnya pada saat Yesus itu mati, dikuburkan, 3 hari dia kemana? Ke dunia orang mati. Artinya apa? Tuhan itu kekal. Tuhan itu berkuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kekuasaannya. Sekalipun dia di bumi, dia tidak pernah yang namanya kekuasaan itu direndahkan. Tetapi dalam pandangan manusia, Tuhan itu seakan-akan merendahkan dirinya dengan turun ke dunia dalam rupa manusia. Kenapa dia harus jalankan itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia. Bagaimana caranya manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa karena perbuatan satu orang. Perbuatan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa? Pintu surga itu tertutup bagi manusia. Maka untuk membuka kembali pintu surga itu, Allah datang ke dunia. Dan manusia itu selalu berpikir secara jasmani, secara wujud nyata. Makanya kenapa Allah itu turun dalam rupa manusia dan menebus dosa manusia dengan darahnya yang kudus. Supaya ada tanda, ada pembuktian. Karena kalau Allah itu hanya menyatakan, kamu tetap bisa masuk surga, saya yang punya kuasa. Tergantung saya memilih siapa yang mau saya masukkan ke dalam surga. Itu adalah ilmu gaib. Sedangkan manusia itu membutuhkan yang rasional. Iman kekristenan itu rasional dan masuk di akal. Tidak ada yang namanya ilmu-ilmu gaib. Umat Kristen tidak pernah beriman dengan cukup imani dan percaya saja. Itu tidak ada. Tetapi
bisa dijelaskan. Bahkan saya sudah pernah membuktikan kepada Bang Juma bagaimana secara sains, cara keturunan Allah ke dunia, itu bisa kita buktikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manusia itu pun adalah gambar rupa, manusia itu adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Manusia adalah makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna. Maka itulah kenapa Allah itu harus menampakkan dirinya dalam rupa manusia datang ke dunia. Tidak mungkin dia menampakkan dirinya dalam wujud yang tidak sempurna. Dalam wujud contohnya batu, dalam wujudnya tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Harus memberikan yang kesempurnaan. Dan kesempurnaan itulah yang paling sempurna. Itulah yang terakhirnya dia menampakkan dirinya turun ke dunia dalam rupa manusia. Tidak mungkin dia berwujud dengan makhluk yang menyeramkan. Itu tidak mungkin. Ya kan? Karena apa? Karena hanya Allah lah satu-satunya juru selamat. Di dalam iman kekristenan saya katakan ya, junjungan, panutan, imam, hakim, juru selamat dan penebus dosa manusia adalah Allah sendiri. Tetapi kenapa dikatakan hakim itu diberikan kepada anak yang menghakimi bukan Bapa? Karena wujud anak inilah yang terlihat. Tetapi pada dasarnya sesungguhnya Allah itulah yang mengambil keputusan karena Allah lah yang diam di dalam diri anak itu. Yang memberikan kehidupan kepada Yesus itu. Itulah rohnya. Karena Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya kenapa manusia itu hidup kekal. Karena berasal dari roh Allah. Diberikan, diciptakan dengan cara ditiupkan, dihembuskan. Kenapa diciptakan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena roh yang tadinya manusia itu tidak ada. Diberikan dengan cara ditiupkan. Itu namanya penciptaan. Tetapi banyak orang berpikir penciptaan itu dengan cara berfirman. Tidak selamanya penciptaan itu melalui dengan firman. Maka di dalam iman kekristenan, penciptaan roh manusia itu tidak pernah Allah itu berfirman untuk menciptakan roh. Tetapi dengan cara dihembuskan, ditiupkan. Diberikan napas kehidupan itu. Karena Allah itu maha hidup. Jadi itulah yang saya katakan. Kenapa saya katakan bukti ketauhidan iman kekristenan itu sangat jelas. Menyembah Tuhan yang Esa. Dan imannya pun jelas. Kesaksian imannya pun Esa. Tidak pernah yang mengatakan bersaksi contohnya tiada Tuhan selain Allah dan nabi ini sebagai utusan Allah. Tidak pernah. Bahkan di dalam iman kekristenan pun tidak pernah dikatakan tiada Tuhan selain Allah dan Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Itu tidak pernah. Karena kesaksian iman itu haruslah tauhid, haruslah satu. Karena Tuhan itu Esa. Makanya saya katakan seperti tadi sama Abang Juma. Umat muslim mengimani bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu tauhid. Tetapi kesaksian imannya dualisme. Ada dua unsur di situ. Ya kan? Dan perlu juga saya jelaskan. Kenapa Nabi Muhammad harus disebutkan di dalam 2 kalimat syahadat. Tetapi Jibril tidak disebutkan di dalam kesaksian iman muslim. Padahal sama-sama utusan. Perlu umat muslim ketahui. Tanpa ada Jibril, umat Islam tidak ada. Tanpa Jibril, Al-Quran itu tidak akan pernah ada. Tanpa Jibril, Muhammad tidak akan menjadi nabi. Tanpa Jibril, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah umat muslim ketahui. Maka yang lebih berperan di situ adalah Jibril. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia dan tidak pernah menurunkan firman-Nya secara langsung kepada manusia. Harus melalui utusannya Jibril. Maka saya pastikan kalau umat muslim mengatakan Al-Quran adalah perkataan Allah, itu secara iman menurut muslim. Tetapi kalau kita membedah secara fakta bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Jibril, yaitu utusannya Allah itu. Karena Jibril lah yang berkata-kata kepada
Nabi Muhammad. Berbeda dengan di dalam Taurat dan Injil. Allah itu langsung menyampaikan firman-Nya kepada utusannya, nabinya. Bahkan di dalam Injil, Allah itu langsung turun ke dunia dalam rupa manusia, menyampaikan semua firman-Nya untuk menggenapi semua firman-Nya. Memang malaikat itu memang perannya ada di saat Allah itu membutuhkan, membantu pekerjaannya. Tetapi Allah tidak pernah bergantung kepada malaikat. Tetapi kalau di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala itu bergantung penuh kepada Jibril. Karena Jibril lah semuanya itu bisa terlaksana. Begitu Bang Juma. Silakan Bang Juma langsung. Kayaknya perlu ada gantungan ini. Iya. Ya. Oke, makasih Saudara Jabat. Jadi saya mengurai dari awal sampai ke dari akhir sampai ke awal pernyataan saudara. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa kenapa Jibril tidak disertakan, kenapa hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya katakan kepada sahabat saya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin," akan tetapi. Akan tetapi yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diterangkan oleh Allah? Wah, dia itu Rasulullah. Dia utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Ini yang harus dipahami. Ya, harus dipahami, harus ditelaah, karena Allah mengatakan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kemudian di dalam syahadat kami ada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu sama halnya kalau saya kasih analogi pengakuan terhadap Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Yang satunya adalah presiden, yang satunya adalah wakil. Tidak boleh dibalik. Posisi harus tetap. Makanya asyhadu an la ilaha. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang Tuhan siapa? Allah. Terus Muhammad SAW ini siapa? Rasulullah. Dia hanya utusan Allah. Jangan dibalik, apalagi disetarakan. Jadi kedudukan beliau adalah Rasul, kedudukan yang mengutusnya adalah Tuhan. Asyhadu alla ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain Muhammad. Nauzubillah summa naudzubillah. Tidak ada itu. Atau tidak ada bahwa Allah adalah Rasul Muhammad. Tak bisa. Nah, inilah makanya tadi saya di awal mengatakan berbicara tentang iman, berbicara mengenai tauhid, harus koridornya itu ada, stasiunnya ada, nggak boleh sembarang. Qul huwallahu ahad. Kedudukan beliau Allah itu tidak boleh diganggu gugat oleh manusia sesakti apapun dia. Nah, tapi kalau Anda memaksakan, oh dia nggak bisa karena Rasul Muhammad SAW itu tidak akan dikenal sebagai Nabi tanpa Jibril. Ya, saya kembalikan kepada saudara. Anda tidak akan mungkin mengenal Bible Perjanjian Baru tanpa saksi-saksi. Lukas menulis berdasarkan kesaksian. Markus, Paulus, dan seterusnya berdasarkan salinan-salinan yang ada. Taruhlah mereka menulis berdasarkan saksi karena mereka nggak jumpa Yesus. Bolehkah saya katakan bahwa saksi-saksi itu layaknya Anda tuhankan? Karena dialah yang memberikan informasi kepada penulis-penulis kitab saudara. Atau tanpa Maria, Anda tidak punya Tuhan Yesus. Karena Maria lah kemudian Yesus itu ada. Atau tanpa Paulus, Kristen itu nggak ada. Karena Kristen lah kemudian yang membentuk agama, Paulus lah kemudian yang membentuk agama Trinitas itu. Jadi kalau itu yang Anda sandarkan secara membabi buta, maka saya katakan Paulus boleh Anda tuhankan. Karena Paulus di dalam kitab Anda menyetarakan dirinya dengan Yesus. Bahkan menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Dan Anda tidak boleh menyampingkan rahim yang dengan susah payah menampungnya 9 bulan, menapihnya, membesarkannya, merawatnya, mengorbankan semua yang dia punya, demi untuk membesarkan Tuhan Anda. Anda tidak boleh
mengenyampingkan itu. Maria, Anda harus dudukkan sebagai ibu Tuhan yang punya kapasitas lebih berguna, lebih besar daripada Yesus itu sendiri. Itu satu. Ini hanya sekedar edukasi saja. Jadi pengarang Bible yang menuliskan berdasarkan hasil kesaksian, maka saksi-saksi ini harus Anda tuhankan layaknya Anda menuhankan Roh Kudus. Nah, kalau Anda mengatakan tanpa Jibril, Nabi Muhammad SAW itu kemudian tidak bisa dinabikan, dirasulkan, ini harus Anda pahami, ya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jibril datang mengabarkan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan perintah, dengan izin Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dia Ruhul Kudus, dia Roh Kudus yang membawa wahyu dengan izin Allah, dengan kebenaran. Jadi kedudukannya dia hanya sebagai kurir penyampai wahyu. Kok dituhankan penyampai wahyunya? Na'udzubillah. Nah, kembali kepada tema kita, tema tauhid. Rasulullah Muhammad SAW setinggi apapun oleh apa istilahnya, salawatnya manusia terhadap baginda, Allah juga bersalawat kepada baginda. Bukan berarti baginda itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Lihat di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini salawatnya Allah kepada beliau, sanjungan Allah kepada beliau, pujian Allah kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau penciptanya saja memuji, menyanjung, kenapa kita umatnya tidak mau menyanjung, memuji beliau? Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi kami menyebut Nabi Muhammad SAW bukan karena menyetarakan Allah dengan dirinya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Di situ para nabi, para rasul mempersaksikan akan datangnya sosok rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, "Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itu adalah orang fasik. Siapa yang tidak mengimani baginda Rasul Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang fasik. Wa ulaika humul fasikun. Anda termasuk di dalamnya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seirama dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14. Siapa yang mendengarkan perkataanku, dia tidak mendengarkan perkataanku, tapi mendengarkan perkataan dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menerima aku, dia bukan menerima aku, tetapi menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat pekerjaan yang aku lakukan, itu bukan melihat pekerjaan yang aku lakukan, tapi melihat pekerjaan yang diperintahkan oleh dia yang telah mengutus aku untuk aku lakukan. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh dia yang telah mengutus aku. Rasulullah. Posisi Yesus hanya Rasulullah, utusan Allah. Ini tauhid. Ini mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Tapi kemudian setelah muncul ajaran yang muncul belakangan, Yesus Tuhan, Yesus hamba, Yesus nabi, Yesus manusia, Yesus Mesias, tapi dia juga Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal sudah jelas dikatakan tidak ada Tuhan di luar aku. Kenapa nggak bisa kemudian ini diimani dengan baik dan benar? Wahai manusia, kalian harus tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti Yesus di luar Tuhan karena dia berada pada dimensi manusia, dimensi biologis, berada pada kungkungan ruang dan waktu. Berarti dia anak Maria, bukan Tuhan. Kalaupun rohnya itu hanya sebatas roh hantu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Kalau rohnya dia anggap Tuhan, maka rohnya Yesus itu hanya manusia.
Makanya di dalam Lukas 24 nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40, ketika Yesus kemudian datang setelah diberitakan dia mati, kemudian dia muncul di tengah-tengah muridnya, Shalom alaihim, Islam kepada kalian semua, damai sejahtera untuk kalian semua, keselamatan untuk kalian semua. Murid-muridnya tersentak kaget, tercengang-cengang, kemudian mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mengira melihat hantu. Bukan mengira melihat Tuhan, tapi hantu. Pahami itu. Jadi memang berbeda antara iman Kristen dan iman Yesus. Iman Yesus itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Ini Rasulullah. Aku utusan Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Aku utusan Allah. Utusan Allah adalah aku. Allah itu Tuhan yang benar. Yang benar itu Allah, Tuhan satu-satunya. Berapa kali Yesus harus tekankan itu kepada Bani Israel? Tapi ajarannya kemudian dibombardir oleh penganut ajaran politeisme. Sehingga anak Maria yang tadinya hanya manusia menjadi Tuhan. Demikian sementara. Silakan. Terima kasih Bang Bang. Handi. Jadi Iya, sama Bang. Nah, jadi begini Bang. Jadi Abang tadi mengatakan kalau tidak ada Maria, tidak ada Tuhan Yesus. Kan gitu kan? Perlu Abang ketahui. Allah turun ke dunia dalam rupa manusia tanpa melalui Maria pun dia bisa. Terbukti waktu dia menampakkan dirinya kepada Abraham tanpa melalui kelahiran. Tetapi yang perlu umat muslim ketahui, kenapa Allah turun harus melalui rahim Maria, melalui kelahiran, itu punya tujuan. Artinya apa? Untuk menggenapi semua pengajaran firman-Nya, membuktikan kepada manusia, seperti inilah kalian wahai manusia, lahir dari rahim, besar, diserahkan kepada Tuhan, supaya tubuhmu disucikan, hidup di dalam kebenaran, berdoa hanya kepada Tuhan, mengasihi dan mengampuni, mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu semua penggenapan, saudaraku Juma. Jadi bukannya berarti Tuhan itu tidak bisa datang langsung dalam wujud rupa manusia, tidak. Tetapi pengajaran firman itu tidak genap diketahui oleh umat manusia. Makanya Tuhan itu mengajarkan mulai dari kelahiran sampai mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah sebagai bukti bahwa apa? Iman kekristenan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan manusia akan dibangkitkan, itu bukanlah hanya asumsi, tetapi itu fakta dan nyata disaksikan oleh banyak orang, supaya orang dapat beriman dan percaya akan kebenaran itu. Sebab banyak orang berkata, apakah benar ada hari kiamat? Apakah benar nanti kita yang mati ini akan bangkit lagi? Bagaimana ceritanya kita bisa bangkit? Itu banyak persepsi orang. Itulah yang menyebabkan zaman sekarang itu, zaman dulu sampai zaman sekarang, masih ada yang menyembah berhala. Ada yang menjadi ateis, tidak percaya. Ya kan? Padahal itu sudah dibuktikan. Apalagi kalau tidak dibuktikan, ya mungkin kita nggak tahu bagaimana kehidupan manusia ini akan beriman kepada Sang Penciptanya. Kan seperti itu. Itu satu di situ, ya kan? Terus tadi Bang Juma mengatakan masalah Nabi Muhammad itu apa namanya tadi? Dibilang tetap menjadi nabi. Saya katakan dari tadi, kalau Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, maka Muhammad itu tidak akan pernah bisa menjadi nabi, tidak akan pernah diangkat menjadi nabi. Tetapi karena datanglah Jibril kepada dia dan menyampaikan wahyu itu, maka dia diangkat menjadi nabi. Kan itu konteksnya. Makanya selalu saya katakan, Jibril lah yang lebih berperan di dalam iman umat muslim. Itu satu. Kedua, ya kan? Terus, contoh saya katakan sama abang, umat muslim kan menjadikan Nabi Muhammad itu kan sebagai junjungan. Betul nggak Bang Juma? Iya. Nah, sebagai junjungan. Yang menjadi pertanyaan saya, seandainya
Bang Juma itu seorang menteri. Datang presiden menyuruh kepada saya, sampaikan dulu pesan ini kepada Bang Juma supaya dilaksanakan, dijalankan. Kan gitu kan? Pada saat saya menyampaikan pesan itu kepada Bang Juma menjalankan itu, melaksanakan perintah itu. Yang abang junjung siapa? Apakah saya atau presiden? Itu pertanyaannya. Karena apa? Otomatis yang Bang Juma junjung pasti presiden, karena ini datang dari presiden. Saya hanyalah utusan. Tetapi pada saat Bang Juma menjalankan perintah itu, pesan itu dalam kehidupannya, melaksanakan tugas itu sama Bang Juma, secara otomatis Bang Juma itu mempercayai bahwa saya adalah utusannya presiden. Tetapi yang namanya konteks ketauhidan tetap berujung kepada satu. Maka yang menjadi junjungan Bang Juma adalah presiden. Sama seperti keimanan kita. Allah itu menyampaikan firman-Nya kepada utusannya Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita dan kita mengimani itu. Mengambil kitab itu menjadikan sebagai tuntunan hidup kita, iman kita. Otomatis pada saat saya mengimani kitab tersebut, dengan sendirinya saya sudah mempercayai bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah. Tetapi yang saya junjung adalah Allah sendiri. Bukan nabinya yang saya junjung. Karena apa? Karena yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa mengampuni dosa saya, bukanlah nabi, tetapi Allah sendiri. Karena dialah ketauhidan, karena dialah segala-galanya. Kan kira-kira seperti itu. Tetapi yang saya lihat melainkan berbeda. Bang Juma menjadikan junjungan nabi, bukannya Allah sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pada saat saya menyampaikan pesan tadi kepada Bang Juma dari presiden, apakah yang Bang Juma junjung, yang Bang Juma junjung itu saya atau presiden? Itu pertanyaan saya, Bang. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan saudara yang sangat menarik ya, lucu, gokil, dan sedikit ada aura-aura menggelikan dia. Jadi gini, ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menyerukan kepada seluruh manusia. Dia kemudian dikatakan sebagai junjungan. Kenapa dia sebagai junjungan? Karena dia yang mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kenapa dia disebut sebagai junjungan? Karena dia yang mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Kenapa dia disebut junjungan? Karena dia yang mengajarkan umat manusia akhlak, akidah, pengetahuan, ya, disiplin ilmu, memahami tentang alam semesta, mengajarkan tentang hubungan Tuhan dengan manusia, mengajarkan tentang hak dan yang batil, mengajarkan tentang yang haram dan halal. Manusia mengetahui itu disebabkan karena beliau. Oleh karena itulah beliau menjadi junjungan kami. Junjungan dalam arti kata sebagai pembimbing, sebagai pedoman di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi, dan di dalam berhubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Beliau adalah orang yang berjasa. Dia tidak boleh diumpetin, karena kalau dia diumpetin berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau dia diumpetin, diterima ajarannya, konsepnya diterima, karena ada ada udang di balik batu, kemudian oknumnya diumpetin. Sama yang kita lihat di dalam ajaran agama saudara. Belum pernah ada orang Kristen di Indonesia khususnya yang berani mengambil tema tentang kerasulan Paulus. Apa sebab? Nah ini. Karena mereka nggak pede, mereka nggak percaya diri. Kenapa? Karena Yesus bertemu dengan Paulus aja nggak pernah. Berbeda dengan kami.
Rasul Muhammad SAW itu adalah manusia prioritas utama di dalam beriman sebagai utusan Allah. Kami percaya diri kepada beliau. Di mana-mana kami selalu memuji beliau, mengharumkan nama beliau, menggaungkan nama beliau. Bahkan di setiap masjid kami seru namanya. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Percaya diri kami. Gak ada malu-malunya. Kenapa? Karena kami yakin, hakul yakin beliau itu adalah manusia suci, utusan Allah, pencipta langit dan bumi, tanpa cacat, tanpa celah. Yang ada di tempat ibadah kalian lebih mantap didengarkan suara gemerincing lonceng. Cing, cing. Nama Paulus tidak pernah diseru. Kenapa? Karena sebenarnya yang Anda imani itu ajaran mereka, ajaran dia, dan kalian kemudian menganggap manusia Yesus menjadi Tuhan karena dia. Begitu diperhadapkan dengan tauhid, kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Berdasarkan kitab kalian, kalian dipermalukan oleh Allah. Yesaya 44, nomor 10, nomor 11, siapakah mereka yang membentuk Allah, lalu menuangkan ke dalam benda? Mereka semua akan kubuat malu. Jadi kami menganggap baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai junjungan. Karena beliaulah yang menjadi penolong. Kenapa kemudian Yesus menyeru penolong lain? Siapa penolong lain itu? Penolong lain inilah yang akan menolong seluruh umat manusia. Musa datang hanya kepada Bani Israel. Abraham datang memberikan tanda-tanda hanya kepada Bani Israel dan keturunannya. Belakangan baru kemudian syariatnya dikembangkan oleh utusan penolong lain. Bahkan kalau Anda melihat Elia diutus hanya satu orang saja. Itu yang perlu dipahami. Musa datang untuk Bani Israel, Daud Salomo untuk Bani Israel, kemudian Yesus datang untuk Bani Israel. Ketika Rasul Muhammad SAW datang untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Perlu saudara camkan baik-baik. Jadi kami mendudukkan Rasul Muhammad SAW seperti yang saya uraikan tadi di awal, kawan. Umat Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan iman. Apa yang tingkatan iman itu? Yang pertama adalah taklid. Tingkatan keimanan yang pertama, iman taklid. Iman ini pada posisi iman yang didasarkan pada ucapan orang lain. Jadi ulama yang mengatakan kami yang mengimani. Ini keimanan yang pertama. Dan ini sah. Walau tanpa dalil. Imam, ulama yang mengiyakan, yang mengajarkan. Lalu kemudian imam ilmu atau ilmu yakin. Tingkatan ini yaitu iman yang dimiliki oleh seorang hamba dalam menyelesaikan suatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimiliki. Itu namanya ilmu yakin. Yang tadi hanya iman taklid, mendengarkan, hanya dengar-dengar. Kemudian yang ketiga, iman iyanah. Iman ini seorang hamba yang meyakini bahwa Allah merupakan hakikat yang nyata, walaupun wujudnya tidak nampak, tidak dilihat. Ketika seorang berada di tingkatan iman yang ketiga ini, orang tersebut mempercayai bahwa Allah tidak gaib, tapi dia itu ada, hadir di setiap saat dalam batin setiap manusia. Itu yang harus dipahami. Jadi kami berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai baginda Rasulullah SAW, itu tidak boleh bercampur aduk. Makanya ada syahadat. Makanya Rasul Muhammad SAW ketika datang kepada kepada orang-orang Quraisy pada masanya, apa yang dikatakan oleh baginda? Wahai sahabatku, jangan engkau tulis apapun dariku kecuali wahyu yang aku terima. Makanya hadis dituliskan belakangan. Makanya hadis itu memiliki riwayat sanad. Aku mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Lalu orang ketiga mengatakan, aku mendengarkan si fulan bahwa beliau mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Orang keempat begitu juga. Aku mendengarkan si ini bahwa si ini mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Yang kelima juga mengatakan begitu. Aku mendengarkan si ini, katanya si ini mendengarkan ini. Nah, itulah yang disebut tangga hadits. Tapi kalau Al-Quran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabatnya, dihafalkan, dah selesai. Karena itulah kemudian kedudukan Rasulullah tidak pernah berganti.
menjadi seperti Yesus. Yang tadinya utusan diganti menjadi Tuhan. Coba, siapa Yesus menurut Yesus? Aku ini utusan Tuhan. Lalu siapa Yesus menurut Kristen? Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus atau Kristen? Ya, jadi posisi ini sahabatku, saudaraku ya, saudaraku Bang Jabat, saya katakan kepada saudara bahwa Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai junjungan, sebagai orang yang mengajarkan manusia tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Junjungan sebagai nabi. Sementara Allah itu bukan junjungan. Allah itu adalah sembahan. Anda harus tahu itu. Makanya para nabi ketika datang memiliki pengikut. Ya, pengikut. Dan pengikutnya ini menganggap bahwa mereka ini adalah gembalanya. Gembala itu apa? Pembimbing. Sama dengan junjungan. Junjungan itu apa? Pembimbing. Tapi membimbing kepada siapa? Membimbing untuk menyembah kepada Allah. Makanya diterangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak bisa bergeser, nggak bisa bertukar. Allah sembahan, Rasulullah Muhammad SAW utusan. Jadi untuk menjadi seorang Muslim harus mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sama seperti Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti aku adalah utusanmu. Utusanmu berarti bukan kamu. Kamu yang mengutus, aku yang diutus. Demikian. Terima kasih Bang. Jadi Bang Juma harus perlu ketahui. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Padahal Yesus sudah sangat jelas berkata dengan apa? Dia menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri melalui kata kiasan. Dia tidak mau secara langsung seperti yang aku katakan tadi, supaya orang tidak menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh tidak terlihat. Itulah sebabnya Yesus banyak berkata-kata dengan kiasan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, itu Allah sendiri. Dan bahkan di ayat-ayat berikutnya banyak yang beberapa ayat yang mengatakan apa? Bahwa akulah dia. Dia di situ merujuk kepada Allah. Ya, satu lagi. Di antara semua manusia di dunia ini tidak pernah ada satu orang pun yang berani berkata seperti Yesus. Tidak ada yang datang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak ada yang bisa sampai ke dalam surga kalau tidak melalui dia. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Jika dia memang hanya seorang nabi, seorang utusan. Tidak akan mungkin dia berkata seperti itu. Tetapi karena dia adalah Allah yang turun dalam rupa manusia, maka hanya dialah yang berani berkata seperti itu. Artinya apa? Karena Allah lah satu-satunya juru selamat. Penebus dosa umat manusia yang menentukan, yang menjadi hakim bagi semua umat manusia. Itulah sebabnya dia berani berkata seperti itu. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa selain melalui aku. Bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada surga, sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Itu sangat jelas. Tidak ada. Cari semua di antara nabi dan rasul. Tidak ada yang berani berkata seperti itu. Karena bukan hak dia untuk mengatakan itu. Tetapi hak Tuhanlah yang berani mengatakan itu. Karena Tuhan Allah yang menjadi rohnya dia. Dan dia berkata-kata melalui penampakannya dalam wujud rupa manusia. Yaitu tubuhnya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kolose 1 itu. Di ayat 15-17 kalau tidak salah itu. Dia adalah gambar dari rupa Allah itu. Sangat jelas di situ. Ya kan? Terus tadi. Bang Juma tadi. Apa tadi yang Bang Juma katakannya? Yang mengatakan junjungan adalah nabi, ya kan? Yang berhak untuk kita junjung di dalam keimanan, yang berhak untuk kita junjung tinggi hanyalah satu, hanyalah Allah sendiri. Itu kalau di dalam iman kekristenan. Saya kalau menurut umat Muslim itu sesuatu iman yang benar, ya saya tidak menyalahkan. Itu hak dari setiap orang beriman, ya kan? Tapi saya hanya mempertanyakan saja.
Seperti itu. Tetapi seperti yang Bang Juma katakan tadi, karena Abang menyinggung mengenai hadis tadi, ya kan? Bang Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bercacat dan tidak bercela, ya kan? Tetapi di dalam hadis juga ada dikatakan. Tapi saya kurang hafal hadisnya ini, tetapi mungkin nanti suatu saat bisa saya tunjukkan hadisnya. Di situ dikatakan apa? Dosa Nabi Muhammad yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Berarti apa? Bahwa Nabi Muhammad memiliki dosa. Bahkan dosa yang akan datang pun diampuni. Kalau kita merujuk makna dari dosa yang akan datang ini, apakah nanti di saat Nabi Muhammad dibangkitkan, naik ke surga, di surga pun nanti manusia memiliki dosa, sehingga dikatakan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang telah diampuni? Coba Bang Juma jelaskan. Terima kasih. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang saya terangkan tadi ya. Bahwa Allah mendudukkan beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan firman Allah, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan, maka ikutlah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa dosanya telah diampuni dulu, sekarang maupun yang akan datang, itu adalah majas yang menerangkan tentang masa dulu, sekarang maupun masa setelah ayat itu, dalil itu diucapkan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad SAW. Karena tidak ada yang diucapkan baginda Rasul Muhammad SAW terkait dengan Islam itu selain daripada wahyu, ilham dari Allah. Nah, dengan terkait dengan dosanya, justru itulah yang harusnya Anda jadikan sandaran. Oh, ternyata selevel baginda Rasulullah Muhammad SAW juga punya potensi untuk melakukan dosa. Berarti dia bukan Tuhan, berarti dia bukan Allah. Anda harusnya sudah paham di situ. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa tidak ada selain Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah keselamatan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, Al-Quran tadi saya sudah uraikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau mau sampai kepada Allah, kata baginda Rasul Muhammad SAW, menurut perintah Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ketika manusia mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, maka secara otomatis mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Nah, kalau mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, berarti iman Islam itu sudah benar, mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Berarti untuk sampai kepada Allah harus mengikuti perintah Yesus. Jangan mengikuti perintah Paulus. Berarti kalau mengikuti Yesus untuk sampai kepada Allah harus tauhid, nggak boleh trinitas. Karena Yesus tidak mengajarkan trinitas, Yesus mengajarkan tauhid. Nah, sekarang kalau Anda menjagokan Yesus oleh karena dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah, menuju kepada yang kalian sebut dengan Bapa. Pahami, Yesus itu berbicara di abad pertama dan kepada Bani Israel. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada zaman itu, karena aku diutus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Indonesia, bukan kepada orang Bugis, Makassar, orang Batak, dan seterusnya. Jadi Bani Israel tidak akan sampai kepada Bapa, Tuhannya Abraham, kalau tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Karena pada masa itu Yesus ditolak. Nah, sekarang begini. Coba Anda lihat di dalam Markus 9 nomor 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku bukan menyambut
Bukan menyambut aku, tetapi menyambut Dia yang mengutus aku. Berarti kalau Yesus itu diterima, bukan menerima dirinya, tetapi menerima yang mengutusnya. Artinya mengiyakan bahwa Yesus itu adalah Rasul. Tetapi ada satu oknum yang tidak mau dikalah. Di dalam 1 Korintus 19:8, dia mengatakan yang paling akhir dari semua itu adalah Dia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada Allah yang lahir sebelum waktunya. Jadi Allah yang datang kepada Baginda Isa itu ternyata menurut Paulus datang juga kepada dirinya. Jadi Paulus mengaku bahwa Allah menampakkan diri kepada dirinya semenjak dalam rahim ibunya. Artinya bukan hanya Yesus jalan menuju kepada Bapa, tapi Paulus juga. Makanya Paulus mengatakan bahwa akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti orang Kristen untuk sampai kepada Bapa harus melalui Paulus. Untuk Bani Israel, untuk sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Jadi ada dua jalan menuju kepada Bapa. Satu melalui Yesus, satu melalui Paulus. Kristen melalui siapa? Melalui Paulus. Apa buktinya? Yesus mengarahkan Bani Israel menyembah kepada Allah, Paulus mengarahkan menyembah kepada Yesus. Yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristen mengikuti instruksi Paulus. Oleh karena itu, Pauluslah jalan menuju kepada Bapa. Dan itu dipraktekkan Kristen hari ini. Kalau Yesus di dalam menunjukkan dirinya sebagai jalan, mendudukkan hukum Taurat sebagai perintah untuk ditaati Bani Israel, dan tidak menyampingkan atau menyepelekan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, tapi harus menerima Dia. Jadi jalan yang benar, hidup kekal itu menurut Yesus untuk Bani Israel mengiyakan Allah yang disembah Abraham sebagai Tuhan satu-satunya dan mengimani juga dirinya sebagai utusan Tuhannya Abraham. Itu iman untuk Bani Israel. Muncul Paulus menjual sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani yang mengatakan bahwa Bapa bukan satu-satunya Tuhan, tapi ada juga anaknya bernama Yesus, dan juga ada Tuhan bernama Roh Kudus. Menjadi Trinitas. Itu yang dijual oleh Paulus sampai ke Indonesia, dan itu yang Anda amalkan sekarang. Sehingga tidak ada lagi tauhid di dalam ajaran Kristen, yang ada adalah Trinitas. Sedikit. Tadi saya mengingat ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ketika datang kepada Abraham, itu tidak melalui kelahiran, tetapi langsung menjadi manusia. Dengan demikian, saudara telah menggugurkan Trinitas. Karena Trinitas itu Tuhan, Bapa, kemudian Anak, Yesus yang dilahirkan, dan juga Roh Kudus. Ternyata Anda dengan gamblang mengatakan Tuhan juga pernah datang tanpa dilahirkan berupa laki-laki kepada Abraham. Berarti Trinitas gugur. Ya, Trinitas gugur. Apalagi sudah pernah datang dalam rupa api, dalam rupa tiang awan. Trinitas tidak lagi berlaku. Yang banyak itu adalah apa istilahnya itu ya? Banyak Tuhan, politeisme. Ya, banyak Tuhan. Bukan lagi 4, bukan lagi 5, bukan. Tapi banyak. Jadi gugur Trinitas itu. Nah, yang benar kemudian kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus lah. Gak usah ke Musa, terlalu berat. Gak usah ke Nabi Muhammad SAW, terlalu berat. Kembali aja kepada Yesus. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi jangan dibikin dua-duanya atau tiga-tiganya. Jangan. Satu-satunya. Dan pada saat Yesus mengatakan satu-satunya, Dia menunjuk kepada dirinya dan mengenal aku sebagai Rasulullah, utusan dari yang satu-satunya itu. Saya kira begitu, Bang Jabat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai renungan, ya, bahwa dengan mencari Islam, Anda menjadi pengikut Yesus. Silakan. Oke, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi apa yang Abang katakan itu tentang Trinitas itu, Tritunggal itu, memang benar. Bahwa Tritunggal itu memang tidak ada. Di dalam Alkitab itu tidak ada. Tetapi pemahaman Tritunggal itu digunakan oleh bapak-bapak gembala untuk pengenalan pribadi. Dan jujur saya katakan, itulah yang mau saya luruskan sekarang. Bahwa pemahaman Tritunggal itu tidaklah benar secara firman Tuhan. Dan saya bisa menjelaskan itu.
Itulah pergumulan saya sekarang. Bahkan sudah saya katakan, banyak gembala yang coba saya ajak diskusi. Bahkan ke LAI pun saya datang untuk meluruskan itu semua. Karena pemahaman Tritunggal itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada pengajaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi. Tetapi pemahaman tentang Tritunggal 3 pribadi ini adalah pemahaman ajaran yang digunakan oleh bapak-bapak gembala. Karena apa? Mungkin mereka tidak bisa menjelaskan secara satu pribadi. Tetapi saya jelaskan secara satu pribadi. Bagaimana? Itu panjang ceritanya. Itulah yang saya katakan sama Bang Juma tadi. Kalau Bang Juma mengatakan gugurlah Tritunggal, memang gugur Tritunggal. Saya katakan, saya pastikan, saya saksinya di sini. Dan mudah-mudahan mantap. dunia mendengar. Sebentar, izin dulu. Dan, mantap Tritunggal gugur pagi ini ya. Ya, dan mudah-mudahan seluruh dunia, gembala-gembala mendengar ucapan saya ini, diskusi kita ini, dan semoga mereka mau mengundang saya untuk berdiskusi supaya saya jelaskan kebenaran itu. Dan itulah pesan Tuhan kepada saya untuk meluruskan semua ini. Ya kan? Nah, tadi menyangkut untuk masalah Paulus yang mengatakan akulah Bapa. Ya kan? Bapa di situ merujuk kepada apa? Bapa di situ merujuk kepada gembala. Di situ bukan merujuk kepada Bapa seperti halnya dengan Bapa Allah itu sendiri. Itu berbeda jauh. Makanya kita harus memahami konteks dari firman itu. Kata sebutan Bapa tidak ujuk-ujuk langsung merujuk kepada Allah semua. Tidak bisa. Itu semua ada konteksnya nanti di situ. Nanti diskusi berikutnya bisa nanti saya jelaskan itu untuk lebih detailnya lagi nanti di situ. Ya kan? Nah, untuk mengenai seperti yang Bang Juma katakan tadi, bahwa Yesus itu tetap merujuk kepada utusan. Ya kan? Utusan. Itu kenapa Bang Juma mengatakan itu? Karena tidak memahami kebenaran yang sebenarnya. Perlu Bang Juma ketahui bahwa kenapa dikatakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Artinya apa? Karena Allah itu adalah kebenaran. Yesus itu Allah yang turun dalam rupa manusia adalah kebenaran. Dialah semua kunci dari kebenaran itu. Dialah yang menentukan masuk surga atau masuk nerakanya. Itulah sebabnya dikatakan semua penghakiman itu diberikan kepada anak. Kenapa dikatakan kepada anak? Karena anak itu adalah sebagai gambar rupa Allah yang bisa dilihat oleh mata manusia. Karena tidak mungkin Allah menghakimi manusia tanpa menampakkan dirinya, tanpa berwujud. Itu namanya nanti penghakiman gaib. Bagaimana bisa seorang hakim menghakimi yang bersalah tanpa terlihat? Maka dia harus menampakkan dirinya. Dan penampakan dirinya dalam wujud rupa itulah yang dikatakan anak. Itulah sebabnya tubuhnya Yesus murni langsung dari firman. Bukan berasal dari debu tanah. Bukan berasal dari sel sperma. Itulah perbedaannya. Karena apa? Allah itu harus menunjukkan kekudusannya. Tubuhnya pun harus berasal dari kekudusan. Tidak bisa yang namanya yang ternoda. Berasal dari sel sperma. Itu makna dari semua itu. Tapi tadi pertanyaan saya seperti yang Bang Juma katakan, belum Bang Juma jawab mengenai Nabi Muhammad yang dikatakan tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi di dalam hadis ada yang dikatakan bahwa dosanya Nabi Muhammad itu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Berarti Nabi Muhammad memiliki dosa yang telah diampuni. Dan yang paling saya tanyakan sekarang ini, makna dari dosa yang akan datang, itu dosa apa? Apakah nanti di saat Nabi Muhammad itu dibangkitkan, naik ke surga, masuklah ke dalam surga, maka manusia-manusia yang di dalam surga itu masih memiliki dosa nantinya, sehingga dikatakan dosa yang akan datang telah diampuni. Itu belum Bang Juma jawab. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Fat ya, ayat-ayat pertama ya. Diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mata. Jadi ini adalah sebuah pernyataan
yang kemudian Allah terangkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sebuah kesempurnaan yang ditujukan kepada pribadi Rasulullah, bahwa ini adalah spesial untuk dirinya. Ya, kenapa dikatakan spesial? Karena di situ Allah langsung mengatasnamakan beliau, alaika. Alaika ini merujuk kepada pribadi baginda Rasul Muhammad SAW. Lighafira lakallahu ma yataqaddama min zambi wa ma ta'akhkhari wa yutimma ni'mata 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Ya, jadi jelas Allah menerangkan, ya, memberikan ampunan kepada baginda Rasul Muhammad SAW atas dosa beliau yang lalu dan yang ada pada masa itu, ya, lalu kemudian disempurnakan nikmatnya atas beliau dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kalau dikatakan di dalam ayat ini bahwa baginda Rasul Muhammad SAW diberi kekhususan terhadap apa yang dikatakan pengampunan, itu bukan berarti Rasul Muhammad SAW itu memiliki dosa. Tapi ini cerminan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu bukan Tuhan, sehingga dia tidak boleh kemudian dikultuskan seperti Yesus. Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki cacat, tidak memiliki dosa menurut kitab saudara. Tapi menurut kitab saudara juga dia memiliki daftar dosa. Sementara dia dikatakan Tuhan. Contoh dosanya di mana? Coba Anda lihat dalam kitab Markus. Pada hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Senang orang yang disalib di sampingnya. Tapi ternyata buktinya apa? Nggak ada ke Firdaus. Orang disalib itu tetap aja disalib mati di situ. Itu pembodohan namanya. Jadi itu adalah daftar dosa salah satunya. Ambil keledai orang tidak dikembalikan, itu juga adalah dosa. Dan banyak lagi daftar-daftar dosa, ya, yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan kitab saudara. Nah, baginda Rasul Muhammad SAW di sini diceritakan oleh Allah berdasarkan dengan apa yang saya urai barusan, itu adalah kekhususan bagi dia. Bukan berarti dia itu Tuhan, tetapi dia punya potensi untuk melakukan pelanggaran. Namun kemudian Allah mengatakan, kamu jangan khawatir, dosa-dosamu itu yang pernah kau lakukan, yang menurut kamu itu adalah kehilafan, itu telah kujamin, kuhapuskan. Dan ini pengampunan dosa yang ada di dalam Al-Quran ini, yang memang di dalam hadis juga ada, ya, ketika Siti Aisyah bertanya kepada beliau, ya Muhammad, kenapa engkau mendirikan sholat siang dan malam sampai kakimu itu bengkak-bengkak, kakimu pecah-pecah berdiri untuk beribadah sujud kepada Tuhanmu? Kenapa? Kenapa engkau melakukan ini? Padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW? Wahai Aisyah, kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Kalau mereka saja yang belum dijamin bersyukur, sujud, berterima kasih kepada Allah, kenapa aku yang sudah dijamin surga ini nggak mau bersyukur? Itu jawaban beliau untuk cerminan sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, terkait dengan ayat ini dan hadits ini, saudara harus paham bahwa pernyataan Allah kepada baginda Rasulullah SAW ini itu diwahyukan sebelum dan sesudah daripada perjanjian Hudaybiyah. Nah, kejadian ini Rasulullah Muhammad SAW merasa ada satu tindakan yang dilakukan. Ya, makanya Allah mengatakan ketika nanti di dalam perang itu kamu melakukan satu kesalahan, misalnya tidak sengaja kemudian pedangmu melukai orang-orang yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, maka kamu jangan khawatir, dosamu telah kuampuni. Apa yang kamu lakukan itu tidak mengurangi dan tidak merusak fungsi kenabianmu. Ini jelas di dalam data ini, di tafsir ayat ini, ya, asbabun nuzul dari ayat ini itu udah jelas. Jadi ayat itu bukan berarti baginda Rasul Muhammad SAW setelahnya kemudian melakukan dosa karena aku sudah dijamin aku melakukan dosa. Tidak. Justru sebelum perang Hudaybiyah
Rasulullah berdoa kepada Allah untuk dilindungi agar gerakannya, agar tindakannya, agar keputusannya di dalam menghadapi perang, mulai dari awalnya sampai selesainya perang Hudaybiyah, dia dilindungi dari hal-hal yang menjadi pelanggaran di dalam dirinya sendiri sebagai nabi. Allah menjawab itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mata 'alaika wa yahdi siratam mustaqima. Kamu jangan khawatir, peranglah. Apapun yang kamu lakukan dalam perang ini, aku melindungimu, aku mengampuni kesalahan ketika terjadi kesalahan. Itu yang dimaksud. Bukan berarti setelahnya, oh baginda telah melakukan maksiat karena sudah dijamin. Tidak. Justru Siti Aisyah terheran-heran, ya Muhammad, kakimu bengkak, kakimu pecah-pecah, berdiri semalaman suntuk, dan engkau tidak melakukan hanya semalam, tapi semalam-malaman. Mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Sementara engkau sudah dijamin untuk surga, dosa-dosamu telah diampuni. Apa kata Rasulullah? Mereka aja yang tidak dijamin bersyukur, masa saya yang dijamin tidak bersyukur? Berbeda dengan Rasul yang kalian umpetin. Aku telah dipilih dari sejak rahim ibuku. Aku menjadi bapa di dalam Yesus Kristus. Ikutilah teladanku. Ya, aku telah mati disalibkan bersama dengan Yesus. Torah itu, hukum Tuhan itu adalah kutuk. Yang benar adalah ikuti teladanku. Siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Itu yang terjadi di Paulus. Berbeda dengan Rasulullah. Meski ternyata kepada kenyataannya, karirnya diawali dengan cara membunuh jasad. Setelah itu membunuh hati, membunuh kalbu. Sehingga Yesus yang manusia pun diajarkan untuk dituhankan. Mati hati manusia yang mengikuti dan mengaminkan ajarannya. Jadi beda kawan, antara Rasul Muhammad SAW dengan Apostolos Paulus. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, jika nanti ada sesi membahas tentang Bapak Paulus, saya dengan senang hati. Apakah besok pagi ataukah sebentar malam saya ada jadwal dengan pendeta siapa? Ariali yang membahas tentang kenapa babi haram di Islam, kenapa halal di Kristen. Ya. Nah, lalu kemudian saya minta Anda itu bisa konsentrasi terhadap Paulus. Bapak Paulus itu sopo, apa inti ajarannya, apakah bertentangan dengan Yesus atau tidak. Kenapa ada Bapak lagi yang disebut, dan kenapa Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Saya sangat senang kalau Kanda Handi bisa mengatur waktu ini. Saya kira demikian dari saya. Di sini udah azan. Silakan Bang Jabat kalau ada sesuatu yang ingin menjadi closingnya, waktu dan tempat saya persilakan. Saya udah selesai ya. Kalau ada hal pertanyaan nanti kita jawab mungkin sore atau sebentar malam. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Jadi oke Bang. Ya, jadi apa yang Bang Juma tuduhkan itu Yesus memiliki dosa itu adalah tak mendasar, tak ada dasarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Artinya apa? Hari itu setelah kematiannya, karena yang kembali kepada Firdaus itu, kepada Allah itu bukanlah jasad. Jadi Anda harus ketahui di situ. Jadi Anda mengatakan itu suatu perbuatan dosa, suatu kebohongan, itu sangat fatal banget Bang Juma. Sangat fatal banget. Ya, satu lagi yang seperti Bang Juma tadi katakan, yang mengatakan dosa yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni sebagai apa tadi katanya, sebagai cerminan. Bang Juma katakan sebagai cerminan. Kalau memang sebagai cerminan Bang Juma, pasti Allah itu berkata apa? Bahwa Nabi Muhammad engkau telah saya sucikan dan saya kuduskan. Itulah kalau mau dibikin cerminan. Tetapi kalau dikatakan dosamu yang terdahulu dan yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni, berarti jelas memiliki dosa. Dan satu perlu Bang Juma ketahui, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, dan bahkan sampai sebelum dia melakukan Isra Mi'raj di situ, Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya, dicuci, dimasukkan hikmah. Artinya apa? Jika memang dari awal memang Nabi Muhammad itu tidak bercela, tidak bercacat, untuk apa dilakukan semua itu? Itu
yang pernah saya dengarkan. Tetapi karena itu mungkin tidak tertulis di dalam Quran, saya tidak berani untuk lebih lebih panjang untuk membahas itu, gitu loh. Jadi yang jelasnya itu Bang Juma, saya harus jelas ke Bang Juma, renungkanlah, cepatlah sadar, selamatkanlah dirimu, sebab hanya ada satu, Allah Sang Pencipta. Maka kesaksian iman kita pun haruslah satu, tidak boleh dualisme, tidak boleh triteisme, haruslah satu. Karena kita meyakini Allah Sang Pencipta, dialah akan segala-galanya, semua makhluk akan kembali kepada dia. Bersaksilah hanya kepada dia. Jangan pernah bersaksi kepada manusia. Itu pesan saya Bang Juma. Jadi saya menyampaikan ini karena kasih sayang saya kepada Bang Juma dan mungkin rekan-rekan yang ada di sini dan yang mendengarkan di seluruh dunia ini. Saya hanya bisa menyampaikan. Sebab yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Maknanya, artinya kita adalah hakim bagi diri kita sendiri. Karena Tuhan itu adalah hakim. Yang menentukan adalah kita sendiri. Bukanlah guru-guru kita. Bukanlah orang tua kita. Bukanlah saudara kita. Bukanlah sahabat-sahabat kita. Bukanlah orang lain. Mereka itu hanyalah yang memberikan gambaran, penjelasan, semuanya kepada kita. Tetapi keputusan mutlak di tangan kita. Makanya saya selalu katakan, saya hanya menyampaikan kebenaran, terlepas Bang Juma dan yang lain semuanya yang mendengarkan menentukan pilihannya, itu hak dari masing-masing. Sebab Tuhan sendiri pun, Allah sendiri, tidak pernah memaksa manusia untuk sujud kepadanya, untuk taat kepadanya, tidak pernah. Tetapi dia menurunkan firman-Nya, supaya orang-orang yang berhikmat, yang penuh dengan pengertian akan kebenaran, mau mengikuti jalannya. Tetapi Tuhan memberikan dua pilihan. Kamu mau pilih kanan atau kiri? Tentukan pilihan kita. Itulah pesan saya untuk kita semua. Terima kasih. Ya, makasih Bang Jabat. Jangan kemana-mana dulu. Ini harus diluruskan. Soalnya dengan tadi ada statement tadi Pak Jabat yang sangat-sangat fenomenal dan sangat banyak menyakiti Trinitas. Kenapa alasan Anda mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada dan mulai detik ini Anda menggugurkan Trinitas? Alasannya kenapa itu? Itu dulu satu, silakan. Alasannya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena satu, ya, yang jelas Allah itu Esa. Maka sangat jelas Allah itu memiliki satu pribadi. Ya, sama seperti manusia. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi satu pribadi. Tubuh itu bisa dipisahkan, akan berpisah dari roh bisa. Tetapi roh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Karena jiwa itu adalah isi pikiran dari roh tersebut. Itulah sebabnya pada saat orang mengalami gangguan jiwa, pikirannya tidak tidak rasional lagi, tidak berpikir sehat lagi. Orang selalu mengatakan apa? Dia sakit jiwa. Tidak pernah dikatakan dia sakit roh. Tidak pernah dikatakan dia sakit pikiran. Dia tidak pernah dikatakan sakit otak. Tidak pernah. Tetapi sakit jiwa. Maka jiwa itu adalah isi pikiran yang melekat pada roh itu sendiri. Dan roh itu adalah sumber hidup yang menggerakkan. Sama seperti Allah itu. Allah dan firman itu adalah satu. Firman itu adalah isi pikirannya Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seperti hal penciptaan ini semua adalah firman-Nya yang diwujudkan. Artinya apa? Tanpa firman, maka roh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada ide, gagasan yang mau diwujudkan. Tetapi firman pun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Allah itu. Karena Allah lah yang mengerjakan semua itu, yang menghidupkan. Itulah yang maka saya katakan tadi, Tritunggal itu, kenapa saya tentang itu? Karena mereka membeda-bedakan. Artinya apa? Mereka menyatakan firman menjadi manusia, seakan-akan firman itu terlepas dari pribadinya Allah. Seakan-akan firman itu berdiri sendiri, bisa bekerja tanpa ada Allah yang sebagai rohnya. Kan itu yang menjadi pertentangan. Oke, baik. Dan satu lagi, tunggu dulu. Dan satu lagi,
Dan jika memang karena firman itu adalah satu, maka firman dan Allah itu tidak pernah berpisah. Tetapi jika memang firman menjadi manusia dan Allah itu tetap di sorga, maka itu adalah hal yang berpisah. Walaupun di dalam hal Tritunggal dikatakan itu satu hakikat, ya kan? Karena di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Siapakah rupa seorang hamba ini? Itu adalah firman yang diwujudkan. Itulah tubuhnya Yesus. Allah mengosongkan dirinya. Allah itu adalah roh. Allah tidak berwujud. Maka yang dikosongkan itu apa? Orang dia kosong, tidak berwujud. Maka yang dikosongkan itu adalah sorga. Dia masuk ke dalam rupa yang diambilnya itu untuk menjadi sama dengan manusia di dunia ini. Dan dimanapun Tuhan itu berada, Allah itu berada, dia tetap memiliki kekuasaan. Mau di bumi, mau di sorga, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti kita berdoa. Berdoa itu tidak mesti harus menghadap ke sana, ke sini baru benar. Kemanapun kita menghadap, Tuhan itu maha tahu. Makanya dikatakan apa? Sembahlah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah sebabnya umat Kristen tidak pernah berkiblat kepada suatu tempat, suatu benda. Karena apa? Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Kita tidak pernah tertuju kepada suatu tempat, suatu benda, seakan-akan Allah itu ada di sana. Tidak pernah. Itulah iman orang Kristen. Itu sebabnya dikatakan apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Oke, baik. Tidak. Terima kasih, Bang. Satu lagi. Setelah Anda tadi mengukurkan Trinitas, artinya Anda kan tauhid, esa gitu ya. Ada pertanyaan nih. Siapakah yang satu itu? Kalau Tuhan Anda satu, siapakah yang satu itu? Silakan. Yang satu itu adalah hanya Allah Sang Pencipta. Allah itu adalah roh, yaitu pada saat Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, maka Allah itu adalah rohnya Yesus yang diam di dalam Yesus. Kenapa dikatakan tubuhnya Yesus sebagai gambar rupa Allah? Karena roh yang diam di dalam diri Yesus itu tidak terlihat. Maka yang terlihat itulah sebagai gambar rupa dari roh tersebut. Makanya dikatakan Allah itu menampakkan dirinya dalam rupa manusia, turun ke dunia. Seperti itu, Bang. Itulah ketauhidan, Bang. Baik. Maaf ya, tidak ada Allah di Bible Anda. Apakah yang Anda maksud yang satu itu adalah Yesus Sang Pencipta? Ya? Tidak ada kata Allah di Bible Anda. Apakah yang Anda maksud Allah yang satu itu adalah Yesus Sang Pencipta? Begini, Bang. Kalau Abang mengatakan tidak ada kata Allah di dalam Bible saya, itu memang kalau kita merujuk ke bahasa Ibrani memang tidak ada. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia itu ada. Ya kan? Jadi seperti ini, Bang. Makanya saya katakan di dalam Wahyu itu sangat jelas dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Allah dan firman itu adalah satu. Jika memang Yesus itu hanyalah firman, terus dia dikatakan dia adalah Alfa dan Omega, bagaimana caranya dia bisa menjadi Alfa dan Omega jika dia hanyalah firman? Tidak akan bisa bekerja firman itu tanpa ada Allah yang mengerjakannya. Maka saya jelaskan kenapa Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Roh yang diam di dalam diri Yesus adalah Allah sendiri, dan wujud yang terlihat dari Yesus itu adalah gambar rupa dari Allah itu sendiri. Maka Allah dan firman itu tetap melekat pada diri Yesus. Dia tetap satu. Dia tidak pernah terpisah. Begitu, Bang. Oke, yang esa itu Bapa apa Yesus, Bang? Begini, Bang. Ya. Bapa dengan Yesus itu sama, Bang. Bapa itu sebutan. Sebutan untuk mendekatkan kita manusia, ibarat anak dengan Bapa. Itu sebutan kalau Bapa. Tetapi kalau Yesus itulah nama. Artinya apa? Nama dari Tuhan. Nama dari Tuhan pada saat dia menampakkan dirinya. Maka nama Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus adalah merujuk kepada Allah yang sama. Bukan dualisme di situ. Tidak ada dualisme di situ. Kalau nggak ada dualisme, Bang, Bapak dan Yesus sama, artinya yang keluar dari rahim Bunda Maria adalah Bapak. Yang keluar dari rahim Bunda Maria adalah apa? Itulah yang dikatakan sebagai wujud gambar rupa dari Allah itu sendiri. Enggak, yang keluar dari Bunda Maria ini apakah Bapak atau Yesus atau sama saja? Ya? Yang keluar dari rahim Bunda Maria ini apakah Bapak atau Yesus atau sama saja penyebutannya?
Bisa dikatakan anak Bunda Maria adalah Bapa. Wujud kedagingan. Karena gini Bang, Ya. karena wujud kedagingan itu bukanlah Bapa, sama seperti manusia. Abang nih punya anak, istrinya Abang melahirkan Ya. seorang anak, anaknya Abang, ya kan? Mm-mm. Abang menyatakan anak kepada anak tersebut, anaknya Abang, itu merujuk kepada kedagingannya Bang. Secara roh dia bukanlah anaknya Abang, karena Abang tidak pernah menciptakan roh kepada anak itu. Tetapi anak itu merujuk kepada kedagingannya Bang. Seperti itu Bang. Ya, anak saya kalau tidak ada rohnya ya mayat. Gini Bang ya, apakah Bapak punya daging seperti Yesus? Bapa itu adalah roh. Dia tidak memiliki daging, tetapi dia menampakkan dirinya dalam wujud manusia, dalam wujud kedagingan, sebagai gambar dari rupa Allah itu, sebagai gambar wujud yang bisa dilihat dari yang tidak terlihat itu, yaitu rohnya. Apakah unsur kedagingan ini setelah tampak di muka bumi ada unsur kebapaan di dalamnya? Di dalam kedagingan tidak ada. Tidak ada. Sama seperti manusia. Berarti unsur kosong. kedagingan kita adalah unsur kedagingan, unsur roh adalah unsur roh. Tidak pernah di dalam unsur kedagingan manusia itu ada unsur roh, tidak ada. Berarti daging ini tidak ada sama sekali unsur kebapaan di dalamnya ya? Tidak ada. Ya, terus yang menciptakan alam semesta Bapak atau daging ini? Ya Bapa. Bapa. Yaitu rohnya Yesus. Loh. Bapak ini rohnya Yesus. Betul, karena Bapa itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Kalau Bapa adalah rohnya Yesus, artinya Bunda Maria pernah mengandung rohnya Bapa. Oh tidak. Itu hanya sebagai gambaran dari manusia. Tetapi secara keimanan roh tidak pernah dikandung, karena roh itu tidak pernah dihasilkan dari manusia. Roh itu tidak pernah dikandung. Asli secara keimanan, tetapi secara gambaran, secara fisik manusia seakan-akan roh itu dikandung, padahal roh tidak pernah dikandung oleh manusia. Tapi di dalam rahim Bang, tapi di dalam rahim Bunda Maria Yesus itu punya roh. Betul. Makanya saya katakan sama Abang tadi, Abang punya anak itu memiliki roh. Apakah istrinya Abang mengandung roh? Mengandung roh? Tidak. Karena roh itu tidak berasal dari kandungannya ibu. Mengandung fisik Bang, tapi di dalam fisik ada roh. Betul Bang. Makanya saya katakan sama Abang tadi, pada saat seorang ibu mengandung, ibu itu tidak pernah mengandung roh. Karena roh itu tidak berasal dari si ibu. Yang dikandung itu adalah wujud kedagingan. Oke, gini aja Bang, terakhir Bang. Ya. Apakah roh Bapak di surga pernah meninggalkan tempatnya? Roh Bapak di surga meninggalkan tempatnya, meninggalkan bergeser kemana-mana? Pernah. Itulah waktu datang ke dunia dalam rupa manusia. Itulah sebabnya dikatakan Bang, waktu di Filipi itu Allah mengosongkan dirinya. Berbeda. Jadi, kalau seandainya Allah itu berwujud, bukan berwujud roh, contohnya berwujud nyata, maka bisa jadi rohnya yang keluar, wujudnya tetap ada di sana. Tetapi artinya Bapak yang dikosongkan itu adalah surga. Ya, artinya waktu Bapak meninggalkan surga, roh Bapak meninggalkan surga, artinya surga pernah kehilangan pemimpin ya? Oh tidak, dimanapun Allah itu berada, Allah tetap bisa mengontrol surga dan bumi. Sama seperti Allah itu ada di dalam surga, Allah itu tetap bisa mengontrol bagaimana kehidupan manusia di bumi. Apakah Allah itu harus mengontrol hanya ke dalam keadaan surga, hanya di dalam surga? Tidak. Dia tetap bisa mengontrol bumi. Itulah kekuasaannya yang tak terbatas. Dimanapun dia berada, dia tetap bisa. Oh, jadi pernah dunia ini terkontrol bukan melalui surga, melalui mana saja. Pernah melalui bumi bisa mengontrol dunia, artinya waktu itu surga kosong. Bukan melalui bumi. Allah itu pernah mengontrol bumi ini pada saat Allah itu ada di bumi ini. Iya, benar. Jadi Allah turun ke bumi mengontrol bumi. Ya betul. Karena apa? Sebenarnya di situ bukan untuk mengontrol, tetapi untuk menggenapi. Penggenapan. Karena apa? Penggenapan pengampunan dosa ini dengan darah sebagai simbol penebusan dari dosa manusia itu yang bisa dilihat oleh mata manusia, maka itu dia harus turun ke dunia ini. Karena manusia itu selalu ingin melihat yang nyata-nyata. Kalau yang namanya ilmu gaib ya itu beda lagi. Itu namanya cukup imani dan percaya saja. Iya betul. Jadi roh Allah ini pernah meninggalkan surga. Jadi surga pernah kekosongan roh Allah ya.
Betul, secara ininya memang Ya. surga itu dikosongkan karena sangat Dikosongkan. jelas di dalam Filipi itu. Nah, Dikatakan Allah mengosongkan dirinya. apakah ini tidak berakibat fatal sehingga tidak ada yang mengontrol surga, akhirnya ada terjadi perang naga? Oh tidak, Oh tidak. Oke. perang naga itu berbeda, Bang. Oh berbeda ya. Oke, nggak usah dibawa ke sana. Artinya sekali lagi bahwa surga pernah kekosongan roh Allah waktu dia turun ke bumi menemui Abraham ya. Ya pernah, Ya, betul. baik. Apakah roh Allah masuk ke dalam diri Yesus waktu ada di bumi juga? Apakah Roh Allah masuk ke dalam diri Yesus waktu ada di bumi 33 tahun? itu sudah pasti karena roh itulah yang menghidupkan tubuh Yesus. Artinya roh Allah surga pernah kehilangan roh selama 33 tahun. Bukan kehilangan, tetapi dikosongkan. Iya, Tapi surga dalam- kosong. Maksud saya, Tapi begini, Bang, Ya, dalam arti dikosongkan di situ bukan berarti Allah itu tidak bisa mengontrol keadaan surga. Dia tetap mengontrol. Karena apa? Allah itu maha kuasa. Tak iya terbatas. artinya roh Allah pernah masuk ke dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan. Di dalam kandungan roh Allah bisa menjaga alam semesta. Tetap bisa dimanapun. Iya, baik. Sama seperti kita manusia. Roh kita di dalam diri kita. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana si A bisa mengarahkan si A, bisa mengarahkan si B. Itu bisa, Bang. Itulah roh, Bang. Oke, sekali lagi bahwa surga pernah kekosongan roh Allah selama ada Yesus di muka bumi ya. Betul. Oke, setelah Yesus bangkit baru kembali lagi diisi itu ya. Betul. Betul. Baik. Jelas sudah, Bang. Terima kasih ya, Bang. Jadi jadwal kita besok tetap jam yang sama ya. Oh, boleh. Oke. Nanti Abang WA saya topiknya apa? Oh, boleh. Oke, Bang. Thank you, Bang. Jabat, Anda mau aktivitas mungkin udah siang. Oke, sama-sama, Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan terakhir, Bang, sebelum kita tutup? Kalau pesan saya sih cuma hanya satu sebenarnya. Kembalilah kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Ikutilah kata hatimu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hati tidak pernah bohong. Jangan pernah mengikuti kata pikiranmu. Karena pikiran itu bisa berbohong. Pada saat kita berbicara, si A salah, padahal dia benar. Hati kita mengetahui itu. Tetapi karena ada faktor kepentingan, mungkin karena kepentingan kita nggak enak sama dia, mungkin karena kita pernah dibantu sama dia, akhirnya kita membela dia, mengatakan dia benar. Kan itu kan? Itu makanya saya selalu katakan, ikutilah kata hati. Karena hati itu tidak pernah bohong. Kenapa hati tidak pernah bohong? Karena roh kita itu berasal dari Sang Pencipta yang kudus. Itulah sebabnya dikatakan apa? Orang yang seperti anak bayi, anak kecil yang belum mengerti perbuatan dosa, masih suci hatinya. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu berbohong, dia tidak tahu yang namanya menipu orang tuanya, belum. Tetapi setelah masuk ajaran-ajaran